Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, dan teman-teman mahasiswa PAI 4C yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kenikmatan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Langsung saja di sini saya atas nama Fauzen dengan nomor induk mahasiswa 20210960111913. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qadir Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Pakistan. Negara Pakistan yaitu dijuluki sebagai negara cahaya, dan negara ini muncul sebagai Republik Negara Islam yaitu pada tanggal 14 Agustus 1947. Negara Pakistan memiliki luas sekitar 796,095 sq atau kilometer. Negara Pakistan ini memiliki 4 provinsi, yaitu Provinsi Pakhtunkhwa, Balochistan, Provinsi Punjab, dan Provinsi Sindh. Struktur pendidikan di negara Pakistan yaitu hampir sama dengan struktur pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu mulai dari prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Kebijakan pemerintah di negara Pakistan dan di negara Indonesia yaitu hampir sama, yaitu kalau di negara Pakistan tingkat wajib belajarnya warga negaranya yaitu sampai tingkat SLTA, sedangkan di Indonesia yaitu tingkat wajib belajarnya yaitu sampai tingkat SLTP. Sementara untuk lembaga pendidikan di negara Pakistan dan di negara Indonesia yaitu hampir sama, yaitu seperti pendidikan umum, pendidikan agama atau madrasah, serta sekolah tinggi atau universitas, dan baik umum ataupun keagamaan. Problematika pendidikan yang terjadi di Pakistan yaitu adalah Seliman yang mengidentifikasikan sebagai lembaga pendidikan agama madrasah yaitu terlibat dalam gerakan teroris. Sementara di Indonesia yaitu juga ada isu-isu yang mengidentifikasikan hal yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pakistan, yaitu di Indonesia dan di Pakistan itu problematika agama yaitu terkadang diisu-isukan sebagai teroris begitu. Untuk problematika lainnya yaitu hampir sama dengan di Indonesia, yaitu masih banyaknya anak putus sekolah di negara Pakistan. Demikian pula halnya dengan negara Indonesia. Padahal undang-undang atau peraturan pemerintah yang wajib belajar bagi anak-anak, namun pihak negara belum banyak berbuat untuk melayani amanat undang-undang tersebut, sehingga negara Indonesia dan negara Pakistan itu masih banyak anak-anak yang putus sekolah begitu. Sejak tahun 1973, konstitusi diadopsi oleh pemerintah federal Pakistan, yaitu semua biaya pendidikan itu digratiskan. Namun walaupun digratiskan, di negara Pakistan itu masih banyak anak-anak yang putus sekolah, yaitu dikarenakan banyaknya kesenjangan sosial di sana. Dan walaupun digratiskan, orang tua itu harus mempunyai biaya untuk biaya transportasi dari rumah ke sekolah begitu.
Negara Pakistan ini memiliki 1.238 perguruan tinggi dengan 205 perguruan tinggi itu dimulai sejak 2008. Menurut Menteri Keuangan Pakistan, yaitu kelas 15 dan seterusnya adalah bagian dari sistem pendidikan universitas yang mencakup 132 universitas. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan tinggi telah masuknya madrasah sekolah Islam yang fokus pada mengajar siswa. Kebanyakan orang miskin, mata pelajaran agama, Quran, dan lainnya. Ada sekitar 40.000 madrasah di Pakistan. Pakistan adalah suatu bangsa yang beragam yang memiliki 60 bahasa. Dan yang sering digunakan atau yang umum digunakan di negara ini yaitu adalah bahasa Urdu, bahasa nasional resmi, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yaitu umumnya bahasa yang digunakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan universitas. Dan pada tahun 1980, Islamabad didirikan Universitas Islam Internasional yang berupa menyatukan sistem pendidikan agama dan sistem pendidikan umum, yang sangat memungkinkan bahwa ide munculnya Universitas Islam Nasional yaitu berarti integrated kurikulum yang diilhami oleh hasil konferensi pertama di dunia tentang pendidikan Islam di Makkah pada tahun 1977. Pada tahun 1977, pendidikan di Pakistan sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi publik, sehingga pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak sesuai dengan pendapatan dialokasi dana pemerintah minim terhadap pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan di negara Pakistan yaitu seperti ada pada laporan komisi dan pernyataan kebijakan sampai dengan 1973. Konstitusi yang ketentuan bahwa negara harus mempromosikan kesatuan dan ketaatan dari kestandaran moral Islam, memajukan dan perawatan khusus dan ekonomi. Kepentingan pendidikan daerah tertinggal, menghapus buta huruf dan wajib menyediakan pendidikan sekunder dan gratis. Dalam minimum membuat dan profesional pendidikan teknis tersedia secara umum dan lebih tinggi. Pendidikan secara merata diakses oleh semua berdasarkan prestasi. Kemungkinan orang-orang dari bidang yang berbeda melalui pendidikan pelatihan, pertanian, pengembangan industri, dan metode-metode lainnya. Yaitu dalam kegiatan nasional termasuk ketenaga kerjaan dalam jasa dan menjamin partisipasi penuh dari perempuan dan semua bidang kehidupan nasional. Struktur dan jenis pendidikan di negara Pakistan yaitu ada 3 jenis pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan swasta. Di sini struktur dan jenis pendidikan yaitu yang pertama pendidikan formal. Yaitu untuk pendidikan formal yaitu ada prasekolah dasar, sekolah dasar, yaitu tahap sekolah dasar ini dimulai atau dari 5 kelas 4 mendaftar anak usia 5 sampai 9 tahun. Artinya untuk sekolah dasar yaitu dimulai sejak umur 5 sampai 9 tahun. Dan kelasnya itu terdiri dari 5 kelas begitu. Kalau di Indonesia kan usianya itu minimum 7 sampai 12 tahun, yaitu kelasnya dari 1 sampai kelas 6 begitu. Yang selanjutnya itu sekolah menengah.
Sekolah menengah ini adalah 3 tahun lamanya, terdiri dari kelas 6, 7, 8, yaitu dikelompokkan dalam umur 10 tahun sampai 12 tahun. Artinya di sini sekolah menengah itu yaitu terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas 6, kelas 7, kelas 8 gitu. Kalau di Indonesia kan dari kelas 7 sampai kelas 9. Kalau di negara Pakistan itu dari kelas 6, 7, 8. Dan umurnya itu dari 10 tahun sampai 12 tahun begitu. Yang selanjutnya yaitu sekolah tinggi. Yaitu selama 2 tahun di kelas 9 sampai dan 10, Dewan Menengah dan Pendidikan Menengah melakukan pemeriksaan. Yaitu untuk sekolah tinggi ini, anak itu ada di kelas 9 dan kelas 10. Dan untuk pendidikannya yaitu melakukan pemeriksaan atau mengoreksi sampai mana pendidikannya begitu. Yang selanjutnya itu pendidikan menengah tinggi. Tahap ini yaitu lebih tinggi dianggap sebagai bagian dari pendidikan perguruan tinggi, yaitu terdiri dari kelas 11 sampai ke kelas 12 selama 2 tahun menginap dan dalam siklus pendidikan. Seorang mahasiswa pada usia 16 tahun dalam tahap ini dapat memilih untuk pendidikan umum, pendidikan profesional, dan pendidikan teknis. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Untuk mendapatkan gelar S1 yaitu perlu 4 tahun pendidikan, yaitu dalam rangka untuk memperoleh gelar master yaitu perlu waktu 2 tahun. Dan untuk gelar doktor yaitu perlu membutuhkan 3 tahun studi. Yang selanjutnya itu profesional dan teknis pendidikan. Lama pendidikan pasca sekunder bervariasi di teknis dan profesional bidang. Diploma pelantikan adalah program 3 tahun. Seorang sarjana dalam kedokteran MBBS membutuhkan 5 tahun studi. Artinya untuk kedokteran ini di sini membutuhkan 5 tahun studi. Setelah tahap peralihan dari kelas 12 untuk gelar sarjana baik dalam kedokteran dan kedokteran hewan perlu 4 tahun. Yang terakhir yaitu pendidikan madrasah. Berdampingan dengan sistem pendidikan modern, ada juga agama sistem pendidikan, yaitu menjadikan pendidikan Islam. Lembaga ini memiliki manajemen sendiri, yaitu tanpa campur dan baik dari pemerintah, provinsi ataupun federal. Yang selanjutnya yaitu pendidikan non formal. Ada jutaan orang di Pakistan yang tidak memiliki akses ke formal sistem pendidikan. Itu tidaklah mungkin bagi sistem formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari berkembang pesat populasi. Pendidikan dasar sekolah skema telah diperkenalkan untuk mereka yang tidak memiliki akses pendidikan, yaitu selain ada pendidikan formal di sini ada pendidikan non formal, yaitu dari saking banyaknya tingkat populasi manusia yang ada di Pakistan, sehingga pendidikan formal itu tidak bisa mengakses pendidikan ke masyarakatnya begitu. Yang terakhir yaitu pendidikan swasta. Keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan yaitu untuk mendorong survei biostatistik yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2000 menunjukkan bahwa ada 36.096 pendidikan swasta di negara Pakistan, yaitu telah diamati bahwa sebagian besar sekolah-sekolah swasta itu memiliki kurikulum mereka sendiri dan buku teks yang tidak sama dengan yang ada di sekolah formal begitu. Yaitu sekolah swasta di sini yaitu untuk mensurvei biostatistik, yaitu
semenjak tahun 1999 sampai tahun 2000, yaitu yang menunjukkan bahwa ada 36,096 pendidikan swasta yang ada di negara Pakistan begitu. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.